Perkenalkan, saya Mark Johnson Prestia, NIM 154 dari Teknik Informatika, kelas D, Angkatan 25, akan mempresentasikan tugas UTS pemrograman berbasis objek saya dalam membuat game dengan dosen pengampuh Bapak Rifki Abdillah. Game yang saya buat sesuai dengan yang sudah ditunjukkan tadi adalah game semacam Space Invader, di mana kita menggerakkan sebuah pesawat di dalam layar kita, lalu kita menembak musuh hingga nanti kita akan berlawanan dengan boss pada akhir. Lalu jika kita menang, kita akan mendapatkan menang dan kembali ke main menu, dan jika kalah, kita akan mendapatkan opsi untuk kembali ke main menu dan memulai atau keluar dari game. Baik, untuk penjelasan kodenya, sekarang dimulai dari awal saja. Untuk library, saya menggunakan Pygame, Sys, Random, dan Math. Kedua ini sudah normal, dan yang kedua ini diperlukan untuk bagian penjalanan gamenya nanti. Lalu saya menginisialisasi Pygame dan Mixer. Ini semuanya inisialisasi font dan screen. Ini warna. Lalu ini adalah sprites yang akan saya gunakan beserta dengan sound effects yang akan digunakan nanti. Lalu ini inisialisasi untuk background musiknya. Ini. Baik, untuk classes-nya yang saya gunakan sendiri ada beberapa classes utama. Untuk classes yang paling awal saya buat adalah class karakter yang akan menjadi bagian utama dari karakter lainnya. Lalu dari karakter di-inherit oleh main char yang akan menjadi class sang player. Lalu ada class enemies yang akan merupakan class dari musuh-musuhnya. Lalu ada class boss yang akan menjadi class boss akhir dari gamenya. Selain itu juga ada dua class lain, yaitu class bullet yang akan dipakai untuk class pelurunya, dan class explosion yang akan dipakai untuk bagian animasi ketika lawan atau sang player kalah. Selain itu juga ada beberapa fungsi utama. Di sini ada main menu yang untuk dipakai untuk menggambarkan menu utamanya ketika kita masuk ke dalam game. Ini bukan lock screen, maaf. Lalu juga ada fungsi end screen yang akan dipakai untuk posisi win atau kalah, win or lose. Lalu ada inisialisasi dari variabel dari gamenya. Lalu ada fungsi untuk memasukkan variabel-variabel tadi yang sudah diinisialisasi ke dalam gamenya ketika kita mengulang state dari gamenya itu sendiri. Lalu kita mempunyai fungsi utamanya, yaitu fungsi main yang akan berisi tentang semua kode-kode yang menjalankan kodenya itu sendiri. Baik, untuk penjelasan class yang pertama, di sini kita punya class karakter. Untuk yang paling utama sendiri, karakter hanya akan memiliki beberapa properti, yaitu di sini X dan Y untuk posisi di layar, plane dan bullet image yang akan merupakan menjadi gambar dari pesawat dan pelurunya, health yang akan menjadi nyawa dari karakternya nanti, dan speed yang akan menjadi seberapa cepat berjalan di layar. Lalu juga ada buat draw di screen-nya nanti. Untuk yang pertama adalah class main char. Di sini kita menggunakan inheritance langsung dari yang karakter tadi, di mana kita menginisialisasi self x y, lalu health-nya diubah menjadi 3. Lalu di sini plain image kita menggunakan ini, bullet image, max health kita buat menjadi health. Lalu kita juga ada mask juga. Ini harusnya bisa dimasukkan langsung ke yang tadi, cuman saya lupa ya. Lalu ada pembuatan rag-nya. Di sini kita mengubah movement-nya karena nanti berbeda movement antara player utama dengan para musuh-musuhnya. Di sini movement menggunakan BASD dengan tiap kecepatan diatur sudah di awal tadi. Lalu kita juga mempunyai fungsi untuk menembakkan peluru di sini. Ini nanti akan dijelaskan lanjut di bagian class peluru, class bullet. Lalu kita juga mempunyai fungsi untuk mengurangi nyawa jika kita mendapatkan damage. Lalu kita memiliki fungsi untuk jika playernya nanti kalah
atau mati. Lanjut, di sini ada class enemy. Untuk enemy-nya sendiri ada tiga tipe musuh utama selain bosnya. Jadi kita menggunakan index map untuk menentukan musuh apa yang akan dikeluarkan oleh game. Untuk musuhnya sendiri akan memiliki satu nyawa di sini, seperti biasa sudah kita inherit dari karakter tadi ya. Ini cuman inisialisasi awal aja. Lalu untuk speednya sendiri nanti diubah antara 4 atau 5 pixel per second. Di sini pemilihannya kita menggunakan self index map ID. Terus ini movementnya berbeda dengan karakter utama tadi yang menggunakan WASD untuk menentukan arah pergerakan. Di sini pergerakan musuh hanyalah bergerak dari atas layar ke bawah layar. Tetapi nanti posisinya di sini akan memiliki posisi X random yang ditentukan menggunakan library random tadi yang sudah diimpor menggunakan random integer. Lalu ini kita menggunakan class method karena ini fungsinya methodnya ini berupa seperti kayak gimana bilangnya? Kayak membuat pabrik pembuatan gitulah bilangnya. Lalu di sini ada take damage lagi seperti yang tadi, ada yang die juga. Lalu ada ini sebenarnya bisa dihapus saja. Lalu kita memiliki class boss yang akan menjadi bosnya nanti. Untuk bosnya sendiri saya set menjadi memiliki 25 poin nyawa. Ini sudah yang lain-lainnya. Dan di sini adalah inisialisasi lainnya karena yang bosnya memang sedikit berbeda, memiliki serangannya sendiri dibanding sama musuh biasa yang cuman bergerak dari atas ke bawah. Ini adalah bagian method untuk ketika bosnya muncul di layar. Di sini adalah method untuk serangan pertama dari bosnya, di mana bos menyerangkan 3 peluru utama di bagian tengah layar. Setiap sepersekian detik di sini diset menjadi setiap 3 detik. Lalu kita memiliki method kedua di mana bosnya memiliki serangan menyerang dalam bentuk lingkaran setiap 4 detik di sini. Di sini kita menggunakan pygame.time.getTicks untuk melihat kapan terakhir serangan terjadi. Lalu kita bandingkan dengan cooldown dari serangannya agar kita mendapatkan sebuah sistem cooldown atau debounce gitu. Di sini kita menggunakan library map yang tadi sudah dimasukkan untuk membuat bentuk lingkarannya dan didapatkan nanti serangan bentuk bulatnya itu. Di sini kita menggunakan boss bullets append dimasukkan ke dalam sebuah list. Untuk sistem penyerangannya nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Baik, untuk class boss mungkin itu saja ya. Iya. Lalu untuk class karakternya hanya 4 itu karakter, main char yang akan menjadi user, enemies yaitu musuh-musuh biasa, musuh-musuh kecil, dan boss yang akan menjadi boss akhir sebelum player menang. Baik, untuk bulletnya sendiri ada 3 metode utama, yaitu inisialisasi di awal. Kita buat dari awal menggunakan image, rect, mask, Vx dan Vy yang akan menjadi kecepatannya nanti. Di sini kita menggunakan Vx dan Vy bukan speed karena kita di bagian bossnya sendiri nanti akan menggunakan mat ya, biar bentuknya lingkaran gitu. Jadi kalau kita cuma menggunakan seperti self.speed sama dengan y self.y min sama dengan 5 gitu nanti tidak bisa, soalnya hanya akan bergerak lurus, tidak bisa bergerak seperti lingkaran itu. Jadi di sini movementnya menggunakan self.x dan y plus sama dengan self.vy. Lalu ini def draw seperti biasa. Lalu selanjutnya kita memiliki explosion, class explosion yang akan menjadi animasi ketika musuhnya meledak. Di sini seperti biasa kita memiliki 3 frame utama untuk ledakannya, seperti yang sudah ditunjukkan di praktek di penunjukan game di awal. Di sini kita menggunakan list untuk membuat 3 frame tersebut menjadi satu satu karakter lah bilangnya ya.
Di sini juga ada self.index untuk menganimasinya nanti. Ini adalah self.image-nya buat merefer di bagian update-nya. Ada rec dan ada timernya buat di bagian animasinya nanti. Buat update-nya sendiri kita mempunyai timer, di mana timernya akan mengurang tiap satu frame. Sehingga di sini kita memiliki 20 frame untuk menganimasi, dan tiap index, tiap frame akan bertambah 0,15 index per frame. Lalu di sini kita memiliki logika dari animasinya. Lalu kita memiliki draw, dan ini kita memiliki method untuk mengembalikan jika animasinya sudah selesai. Lalu kita mulai masuk ke bagian fungsi-fungsinya. Dari tadi class-nya, jadi kita memiliki 4 class karakter dan 2 class non-karakter. Untuk fungsinya sendiri, di sini kita memiliki fungsi untuk menggambarkan main menu. Di sini kita memiliki title-nya, kita memiliki start dan quit. Lalu kita memiliki bagian kredit, di mana saya menuliskan handle IG saya, serta nama podcast saya. Di sini kita memiliki padding, kita memiliki rec-nya, serta untuk padding-nya. Di sini untuk bagian penggambaran pygame.rec ya, untuk kotak di belakangnya ya. Di sini start, ini rec, terus ini menggambarkan background utamanya yaitu sky, seperti yang sudah dilihat tadi. Lalu ada penggambaran rectangle-nya, penggambaran kotaknya, kotak berwarnanya. Lalu di sini cuman ditaruh di layar semua, dan ini adalah cuman biar ya pygame.display.flip agar layarnya berubah. Lalu di sini kita mengembalikan start rec dan quit rec-nya biar nanti bisa diklik oleh player. Lalu setelah main menu kita mempunyai end screen. End screen ini sendiri memiliki parameter text untuk menentukan apakah sang player kalah atau menang. Jadi di sini title-nya menentukan kalau playernya menang ya nanti tulisannya kamu menang, kalau kalah ya tulisannya kamu kalah. Lalu ini info, dan ini cuma ditaruh di layar lagi seperti yang lainnya, dan pygame display flip. Lanjut ke inisialisasi variabel gamenya sendiri. Jadi pertama kita memiliki beberapa variabel di dalam gamenya. Untuk yang paling utama adalah player dan boss, di mana playernya adalah kita yang akan kita kontrol dengan class main char ditaruh di posisi 50-50. Nanti bosnya akan berupa non dulu, biar diinisialisasi ketika bosnya memang sudah ada. Lalu ini adalah list untuk peluru musuhnya, animasi ledakannya, dan peluru bosnya akan berbeda sendiri karena nanti bentuknya berbeda. Peluru ini untuk peluru dari kita sendiri ya, bukan dari musuh. Skor sendiri diinisialisasi bentuk 0 di awal, dan kita menggunakan 2 state check untuk bosnya, dimana kalau bosnya sudah di spawn ini akan berubah menjadi true, dan kalau bosnya sudah selesai ini akan berubah menjadi false lagi. Ini akan berubah menjadi true, maaf. Lalu kita memiliki spawn delay, ini untuk musuhnya. Bullet cooldown ini untuk cooldown dari tembakan playernya, dan last spawn serta last shot ini untuk cooldown dari tembakan playernya. Di sini kita akan mereturn semua variabel-variabel tersebut agar nanti bisa digunakan di fungsi load game variables ini. Baik, untuk load game variables kita memiliki semua variabel tadi, dan kita mereturn dalam bentuk list key ya, biar nanti bisa dimasukkan ke dalam fungsi utamanya. Nah, dari fungsi utamanya ini, daripada saya menuliskan semuanya dalam satu, cuman kayak dalam baris kode panjang gitu, saya lebih memilih untuk memasukkannya ke dalam sebuah fungsi atau method biar lebih rapi saja gitu. Untuk mainnya sendiri ini yang biasa saja, running through, FPS di
set ke 60 dan clocknya ini untuk frame-nya nanti. Game state awalnya adalah menu seperti yang sudah dilihat tadi, biar ketika sang player masuk, ketika player masuk, player akan dimasukkan ke dalam main menu. Lalu kita inisialisasi gamenya tadi di sini menggunakan yang ini tadi. Kita inisialisasi gamenya agar semua state-nya menjadi normal, menjadi awal, 0 semua, skor 0, musuh hilang dari list, bosnya juga menjadi belum di spawn, belum dikalahkan gitu. Lalu kita load semua variabel gamenya menggunakan fungsi tadi tuh. Nah, dari situ kita akan menggambarkan draw screen. Draw screen ini akan menggambarkan akan menjadi method utama penggambaran layarnya. Di sini kita gambar background. Ini akan menjadi teks-teksnya. Di sini kita punya lights label, score, nama boss, terus kita masukkan dan kita gambarkan playernya di akhir. Terus ini adalah kondisional lainnya. Ini untuk boss. Di sini bisa lihat bossnya akan digambarkan. Ini rag-nya. Terus ini bagian nama dan nyawa bosnya ini. Di sini ada backgroundnya. Terus ini buat peluru-pelurunya dari main player. Terus ini untuk musuhnya, ini untuk animasi ledakannya, ini untuk peluru dari bosnya. Nah, nanti setelah itu akan di display. Selain itu, kita memiliki main loop-nya sendiri, yaitu while running kita akan menggunakan clock tick untuk FPS-nya, current time untuk cooldown lainnya, keys untuk mendapatkan input player, dan ini adalah game state checker-nya. Di sini kita akan memiliki menu. Jadi kalau game state-nya dalam menu, nanti player akan masuk ke dalam main menu. Ini kita memiliki start track dan quit track untuk mendapatkan mouse position-nya ini. Jadi kalau dipencet bakalan berubah menjadi game gitu. Dan kalau pencet quit ya bakalan keluar. Selain itu, setelah continue kita akan memiliki game state win, dimana kalau menang akan ditunjukkan kamu menang di sini. Variabel game diinisialisasi menjadi posisi utamanya lagi, jadi skor menjadi 0, musuh dihilangkan semua, dan posisi player kembali ke posisi awal begitu. Ini seperti tadi dimasukkan ke dalam game variablesnya, dan kita akan memiliki kalau biar bisa keluar di sini, dan ini biar bisa kembali ke main menu awal. Ini sama saja dengan game state win, cuman diubah menjadi you lose jika kalau playernya dalam keadaan kalah, jika game state sama dengan lose. Nah, di sini kita memiliki cooldown dan beberapa indikator lainnya. Di sini ada if current time, ini untuk membuat musuh di screen. Di sini indikator untuk bossnya agar bisa di spawn. Ini jika playernya meninggal, jika playernya mati. Di sini kita menggunakan method player.die tadi. Lalu kita di sini memiliki di sini kita memiliki logika dari pergerakan dan distractor bulletnya, peluru dari player. Lalu di sini ada logika dari peluru boss, dan di sini ada logika untuk musuhnya. Jadi di sini musuhnya di spawn, musuhnya gerak, dan jika musuhnya sudah lebih dari 25 pixel di bawah layar, nanti musuhnya akan secara otomatis dihapus dan player akan kehilangan 1 nyawa. Ini aslinya juga bisa menggunakan player.takeDamage ya. Benar. Sebentar.
player.type damage. Oke. Lanjut, kita akan memiliki logika untuk animasi bomnya. Di sini kita sama seperti yang lain-lainnya, kita menggunakan list. Lalu jika sudah selesai, animasinya akan dihilangkan di sini dari listnya. Lalu di sini kita memiliki main event loopnya untuk event checkernya. Di sini kita memiliki kalau dipencet silang akan keluar dari game seperti biasa. Lalu kita memiliki event checker untuk menembakkan peluru oleh sang player ya. Jadi kita menembak menggunakan tombol K, dicek menggunakan logika agar sang player tidak bisa nge-spam tembaknya itu. Lalu kita memiliki player input keys di sini. Harusnya sih biasanya agak di atas, cuman nggak apa-apa ya. Lalu kita di sini ada cek jika musuhnya terkena peluru, maka musuh akan hilang dan skor akan ditambahkan sebanyak 100. Lalu jika musuhnya mati, akan muncul animasi di sini, animasi ledakan suara, lalu musuhnya dihilangkan. Di sini adalah logika pengecekan untuk bosnya sendiri. Di sini jika player menyentuh sprite boss, playernya akan langsung mati di sini karena health-nya kan tadi cuma 3, langsung dikurangi 3. Lalu kita memiliki 4B in boss bullets ini untuk ngecek jika playernya terkena peluru bosnya. Lalu ini untuk mengecek jika peluru dari player kena ke bosnya. Jadi di sini player nanti kena damage, kalau di sini bos yang kena damage kalau kena peluru. Terus kalau bosnya sudah di bawah 0 atau di bawah atau sama dengan 0, nanti game state-nya akan diubah menjadi win. Bosnya ini nggak usah sih. Maaf, ada beberapa yang perlu diubah soalnya lupa saya ganti beberapa ya. Di sini ada diubah menjadi win, ini sound effect, lalu break. Dan setelah win tadi ini seperti tadi akan diubah menjadi state awal, makanya tadi ada beberapa yang dihapus. Lalu player akan pindah ke main menu lagi. Ini untuk enemies. Jadi jika player terkena musuh, player akan terkena damage. Terus kalau bosnya ini untuk logika serangan bos dan untuk memunculkan bosnya sendiri di layar gitu. Jadi jika bosnya sudah muncul tadi ada di sini. Mana ya? Di sini ya. Boss spawn sama dengan true. Jadi ini untuk mengecek selama runningnya. Lalu jika sudah boss spawn sama dengan true, nanti bosnya akan di spawn menggunakan method tadi, boss.spawn. Sini ada di boss ya. Ini boss.spawn untuk animasinya. Jadi bosnya muncul dari atas layar ke tengah layar. Ini spawn delay-nya di set menjadi 3 detik untuk musuh-musuh kecilnya biar tidak terlalu kewalahan player. Lalu kalau bosnya masih ada di atas 15 nyawanya, bosnya hanya akan menggunakan attack 1 yang 3 peluru di tengah tadi. Tapi jika sudah di bawah 15, bos akan menggunakan attack kedua yang serangan bundar tadi. Lalu semuanya itu akan di draw screen, digambarkan ke layar. Setelah itu hanya pygame.quit serta sys.exit. Semuanya sudah diletakkan di dalam main sehingga kita hanya perlu memanggil main di akhir saja dan akan didapatkan gamenya yang seperti ini.
Mungkin itu saja penjelasan kode dari saya. Terima kasih dan selamat siang. Sekian dari saya, Mark Johnson Prasetya, Teknik Informatika kelas D, Universitas Negeri Surabaya. Dan terima kasih juga kepada Bapak Rifki Abdillah sebagai dosen pengampu saya yang sudah bersedia untuk meluangkan waktunya.